Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Edward Rusdianto STMT selaku dosen pembimbing magang saya. Perkenalkan, nama saya Stefanus, nomor mahasiswa 160708758, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan magang saya kurang lebih selama 91 hari kerja. Saya melaksanakan magang di PT Sidata Mandiri Indonesia. PT Sidata Mandiri Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Amin Untario dan Bapak Meta Obasa. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1999. Perusahaan ini merupakan perusahaan distribusi bahan kimia, terutama karet. Visi dari PT Sidata Mandiri Indonesia yaitu menjadi mitra bisnis yang mengutamakan kualitas dan kinerja layanan dengan bersaing baik dan adil serta berkembang di masa depan melalui sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kemudian misi dari PT Sidata Mandiri Indonesia yaitu memberikan layanan dan kualitas terbaik kepada pelanggan, memberikan manfaat maksimal bagi karyawan dan pemegang saham, serta menciptakan lingkungan kerja yang good corporate governance. Project dari magang saya yaitu membuat website. Selain itu, saya juga diminta untuk membuat program internal perusahaan PT Sidata Mandiri Indonesia. Program internal tersebut dipakai untuk karyawan di PT Sidata Mandiri Indonesia. Selama saya magang, saya mengerjakan 2 proyek besar tersebut. Selain itu, saya juga memperbaiki koneksi jaringan LAN, kemudian memperbaiki komputer-komputer yang tidak dapat beroperasi, terus ada memperbaiki printer, kemudian mendesain logo seperti foto-foto, kemudian ada slogan mobil, kartu karyawan, dan lainnya. Berikut saya akan menjelaskan 2 proyek yang telah saya kerjakan selama magang di PT Sidata Mandiri Indonesia. Berikut adalah halaman utama dari website PT Sidata Mandiri Indonesia. Di menu berikutnya ada company. Company terdiri dari 2 submenu yaitu visi dan misi dan struktur organisasi. Company merupakan menu yang berisi cuplikan singkat dari PT Sidata Mandiri Indonesia. Visi misi berisi visi dan misi dari PT Sidata Mandiri Indonesia. Kemudian ada struktur organisasi. Di bagian produk terdiri dari 13 kategori produk. Kemudian jika salah satu diklik akan terhubung ke subproduct. Nah, di bagian produk ini bisa read more. Beberapa dari produk memiliki deskripsi produk, contohnya seperti ini. Akan terhubung ke halaman PDF. Dia lanjut ke menu berikutnya, ada galeri. Galeri berisi gambar-gambar dan foto kegiatan PT Sidata Mandiri Indonesia. Dia lanjut ke award. Award adalah penghargaan yang diperoleh oleh PT Sidata Mandiri Indonesia. Di sini awardnya cuma ada 1. Di bagian kontak us, jika menggunakan akses mobile, maka akan tersambung ke menu telepon. Begitu pula dengan email. Di bagian news berisi tentang berita. Namun di sini masih kosong karena belum ada berita dari PT Sidata Mandiri Indonesia. Sekian penjelasan tentang website. Berikut ini merupakan tampilan utama dari
aplikasi desktop PT Sidata Mandiri Indonesia. Di sini username dan password sudah tersetting otomatis. Jika masuk sebagai divisi logistik, maka akan muncul 3 menu. Selain itu hanya muncul 2 menu. Nah, di bagian ini adalah bagian untuk menginputkan barang-barang yang ingin dibeli oleh para divisi. Nah, di sini sudah ada list menu seperti yang diinput oleh siapa saja di sini. Nah, di spesialnya di sini adalah jika masuk sebagai purchasing maka bisa melihat semua divisi. Tetapi selain purchasing hanya bisa melihat divisi yang menginputkannya sendiri. Di sini kita dapat menginputkan barang yang ingin dibeli. Nah, tadi kita sudah menginputkan, diinput oleh purchasing. Jika belum di-print masih bisa diedit. Oke, kabel OTP juga kita bisa delete. Kemudian jika kita ingin print report. Nah, di sini merupakan barang-barang yang terdiri dari 66 item yang sudah di list. Ada tombol stock setting. Nah, stock setting ini bisa menambah jumlah stok. Jadi misalnya masker di sini masih ada 20. Kemudian kita tambahin. Untuk menambahnya kita klik 2 kali, maka akan muncul pilihan mau edit atau tambah. Kalau kita tambah berarti kita tambah 1 berarti catatan bisa kita kosongkan. Maka di sini akan bertambah 1 dan otomatis yang ditampilkan jadi 21. Selain GA bisa request barang dengan cara mengklik select to request maka akan masuk. Nah, di sini akan meminta jumlah permintaan dan keterangan. Jumlah permintaannya kita misalnya 21, keterangan bisa dikosongkan. Nah, di sini masih stok tersedia 21 karena belum di-print. Jika sudah di-print, otomatis jumlah yang stok tersedianya akan kosong. Nah, di bagian logistik dia akan muncul pertama kali yaitu detail kendaraan. Di sini adalah nama-nama kendaraan yang sudah otomatis dibuat. Nah, di sini nanti jika sudah di-print maka otomatis tidak akan tersimpan di sini, tidak akan tertampil di bagian sini. Pengunjung hanya bisa search report. Nah, di bagian search report terdapat pilihan mau secara hard copy yaitu nomor report dan tahun cetak itu diperoleh dari hard copy setelah di-print atau melalui nomor plat. Nah, melalui nomor plat kita bisa search yang sudah dilakukan. Servis apa aja yang sudah dilakukan di sini akan tertampil. Demikianlah presentasi singkat mengenai menu desktop. Terima kasih. Kesimpulan dari pelaksanaan magang ini yaitu memberikan banyak manfaat, seperti penerapan ilmu dan wawasan semasa kuliah. Beberapa mata kuliah dapat diterapkan seperti pengembangan aplikasi web, dasar pemrograman, proyek perangkat lunak, dan lainnya. Selain itu memberikan manfaat kepada pribadi saya lebih disiplin, tekun, bertanggung jawab, dan dapat bersosialisasi dan interaksi dengan banyak orang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan tingkah laku. Terima kasih, selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat.